Saudara-saudari, anak-anakku, para calon penerima sakramen Krisma, selamat bertemu dalam persiapan Krisma secara online, pertemuan pertama tentang sakramen Ekaristi. Marilah untuk memulai pertemuan ini, kita awali dengan doa pembuka, kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau mengizinkan kami untuk bersama-sama mendalami persiapan Krisma pada hari ini. Engkau menyerahkan nyawamu bagi kami untuk menebus dosa-dosa kami, agar kami memperoleh hidup ilahi-Mu. Kini melalui Ekaristi, Engkau hadir secara nyata di tengah-tengah kami, agar kami dapat menyambut Engkau sebagai santapan rohani yang menguatkan kami untuk menempuh kehidupan sampai ke surga. Bantulah kami untuk merenungkan dan meresapkan misteri kasih-Mu yang tak terpahami, agar kami dapat siap untuk menyambut-Mu dengan penuh rasa syukur dan dengan hati yang terarah kepada-Mu. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa dahulu, kini, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang kita akan membahas tentang sakramen Ekaristi. Kita awali dengan mengenal mukjizat Ekaristi yang pernah terjadi. Salah satunya adalah kisah mukjizat Ekaristi yang terjadi dalam kehidupan Martha Rubin, seorang Katolik yang sangat taat dan beriman. Martha lahir tanggal 13 Maret tahun 1902 di desa kecil Drôme di lembah Rhône, Prancis. Pada usia 16 tahun, ia jatuh sakit yang membuatnya koma selama 20 bulan. Setelah ia sadar, penyakitnya tidak membaik, malahan memburuk, yang membuatnya tidak dapat menggerakkan kakinya. Pada tanggal 2 Januari tahun 1929 sampai wafatnya 6 Februari tahun 1981, ia lumpuh, tidak dapat menggerakkan kaki, lengan, bahu, dan tenggorokannya, sehingga ia tidak dapat menelan, tidak dapat makan dan minum. Kondisinya ini kemudian diperiksa oleh dokter, seorang profesor dari Fakultas Kedokteran di Lyon, Dr. Jean Decaume dan Dr. André Richard. Adalah suatu misteri tersendiri bahwa Martha Rubin ini dapat hidup tanpa makanan apapun yang lain selama 50 tahun, kecuali dari Ekaristi. Suatu hari, seorang filosof ateis dan dokter bernama Paul Louis Coco mengunjungi dan memeriksanya. Gereja Katolik tidak menghalanginya, dan Dr. Coco mendapat izin dari uskup setempat untuk menyelidiki keadaan Martha Rubin. Dr. Coco mengkonfirmasi bahwa Martha mengalami lumpuh total, sehingga ia bahkan tidak dapat menelan air walaupun hanya setetes saja. Namun hal yang ajaib, sebagaimana apa yang ditulis oleh Dr. Coco, terjadi setiap Martha menerima komuni kudus. Dia tidak dapat menelan hostia tersebut, sebab otot tengkoraknya tidak dapat bergerak. Namun hostia itu lewat secara misterius melalui bibirnya yang tertutup dan menuju ke saluran tenggorokannya. Martha tidak dapat makan makanan dan minum minuman duniawi apapun, karena ketidakmampuannya menelan dan membuka rahang mulutnya. Namun ia dapat menerima Ekaristi dan tidak dapat hidup tanpa Ekaristi. Maka bagi Martha, menerima Ekaristi adalah suatu yang terpenting. Ia menerima komuni sekali seminggu pada hari Selasa, dan pada hari Rabu di saat menjelang wafatnya, yang didahului dengan sakramen pengakuan dosa. Setelah itu ia mengucapkan doa penyerahan dirinya kepada Tuhan Yesus. Doa itu disusunnya sendiri di tahun 1925. Setelah menerima komuni, Martha mengucapkan syukur dan sukacita dalam keheningan dan tenggelam dalam keadaan ekstasi, dan wajahnya bersinar dengan keindahan yang tak terukur.
Para ilmuwan dalam komunitas sains mengungkapkan keheranan mereka bahwa sejak masa kelumpuhan totalnya pada tahun 1929 sampai wafatnya pada tahun 1981, selama hampir lebih 50 tahun, Marta tidak makan dan minum, dan tidak tidur juga. Namun organ dalam tubuhnya masih dapat berfungsi. Ekaristi merupakan satu-satunya makanan yang menguatkan bagi Marta. Dengan mukjizat ini, Yesus ingin menunjukkan kekuatan Ekaristi yang luar biasa jika diterima dengan iman yang dalam dan teguh. Martha Robin juga menerima karunia stigmata, yaitu kelima luka-luka Yesus pada tahun 1930. Sejak tahun 1931, secara teratur, ia menerima karunia untuk turut merasakan penderitaan Kristus setiap hari Jumat dan mengalami sukacita kebangkitan Kristus pada hari Minggu pagi. Demikianlah ia mempersembahkan hidupnya untuk mendoakan ribuan orang yang mengunjunginya. Kata-kata sederhana yang keluar dari bibirnya yang nyaris tidak dapat bergerak itu dapat mengubah hidup orang yang mengunjunginya. Marta membawa banyak orang kepada Kristus melalui doa-doanya dan teladan hidupnya, bahwa tidak ada suatu penyakit, kesesakan, atau kuasa apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sekarang kita masuk ke dalam pendalaman materi. Ekaristi Kudus adalah sakramen dan kurban yang di dalamnya Yesus Kristus penebus kita, yaitu tubuh, darah, jiwa, dan kealahannya terkandung, dipersembahkan, dan diterima dalam rupa roti dan anggur. Ekaristi adalah tubuh, darah, jiwa, dan kealahan Kristus yang sungguh hadir secara nyata dalam rupa roti dan anggur untuk mempersembahkan dirinya secara sakramental kepada Bapa Surgawi dan untuk memberikan dirinya sendiri kepada umat beriman sebagai santapan bagi jiwa mereka. Demikianlah Ekaristi menjadi sumber dan puncak kehidupan Kristiani, karena Ekaristi mengandung Kristus dan merupakan puncak karya Allah dalam menguduskan dunia di dalam Kristus, dan puncak penyembahan manusia kepada Kristus dan melaluinya kepada Bapa dan Roh Kudus. Ekaristi berasal dari kata Yunani eukariste, yang artinya ucapan terima kasih kepada Allah. Ekaristi adalah kurban pujian dan syukur kepada Allah Bapa, di mana gereja menyatakan terima kasihnya kepada Allah Bapa untuk segala kebaikannya di dalam segala sesuatu, untuk penciptaan, penebusan oleh Kristus, dan pengudusan. Kurban pujian ini dinaikkan oleh gereja kepada Bapa melalui Kristus, oleh Kristus, bersama Dia, dan untuk diterima di dalam Dia. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan bahwa sakramen Ekaristi dikenal dalam berbagai nama yang menggambarkan makna yang terkandung di dalamnya, seperti Ekaristi, perjamuan Tuhan, kenangan akan sengsara dan kebangkitan Tuhan, komuni, dan misa kudus. Materi dan forma sakramen Ekaristi. Materi yang digunakan untuk sakramen Ekaristi adalah roti dan anggur. Forma atau rumusannya dari sakramen ini terjadi saat konsekrasi, yaitu ketika imam yang bertindak dalam nama Kristus mengucapkan, "Inilah tubuhku," terhadap roti, sehingga substansi roti seluruhnya berubah menjadi tubuh Kristus, dan mengucapkan, "Inilah darahku," terhadap anggur, sehingga substansi anggur seluruhnya menjadi darah Kristus. Hal ini dimungkinkan karena kuasa sabda Allah. Penentuan Ekaristi oleh Kristus. Kristus menentukan Ekaristi dengan cara ini. Di malam sebelum wafatnya, Yesus mempersembahkan dirinya sebagai kurban
kepada Allah Bapa di perjamuan terakhir bersama murid-muridnya. Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para rasulnya sambil berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku." Dan ia mengambil piala, mengucap syukur dan memberikannya kepada mereka dan berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa." Dan akhirnya ia memberikan perintah kepada para rasulnya, "Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Tuhan Yesus menghendaki agar kenangan itu dilakukan sampai ia datang kembali di akhir zaman. Sebab tertulis juga dalam kitab suci, "Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari piala ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Dengan perkataan ini, Yesus memerintahkan para muridnya dan para penerus mereka untuk melakukan apa yang diperbuat olehnya, yaitu mempersembahkan kepada Allah kurban tubuh dan darahnya dalam rupa roti dan anggur sebagai kurban perjanjian baru demi pengampunan dosa umat manusia. Kita percaya bahwa Kristus mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya karena yang pertama, perkataannya jelas mengatakan demikian. Di perjamuan terakhir, Yesus berkata, "Inilah tubuhku," bukan "inilah simbol tubuhku," atau "ini melambangkan tubuhku." Demikian juga dikatakannya tentang darahnya. Sebelumnya dalam mukjizat pergandaan roti, Tuhan Yesus telah berjanji untuk memberikan dagingnya untuk dimakan dan darahnya untuk diminum. Dalam kesempatan ini, orang-orang yang mendengarnya mengartikan perkataan ini secara literal, sehingga banyak di antara mereka yang meninggalkan Dia, sebab mereka tidak percaya akan apa yang dijanjikannya. Tetapi Yesus, meskipun sangat sedih atas kepergian mereka, tidak menarik kembali perkataannya atau mengubahnya. "Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku." Sesudah mendengar semuanya itu, banyak murid-murid Yesus yang berkata,
perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarnya? Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Para rasul mengerti bahwa maksud Kristus dalam perkataannya di perjamuan terakhir itu adalah untuk diartikan secara literal. Rasul Paulus berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Pemahaman secara literal ini telah diimani secara terus-menerus oleh umat Kristen sejak jemaat awal. Baru di abad ke-16 lah sejumlah umat memisahkan diri dari gereja Katolik dengan memperkenalkan ajaran yang berbeda sehubungan dengan perkataan Yesus ini. Gereja-gereja atau jemaat yang memisahkan diri di abad-abad sebelumnya, dari zaman para rasul sampai abad ke-16, semuanya tetap percaya bahwa Ekaristi Kudus itu adalah benar-benar tubuh dan darah Kristus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ia dapat mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya karena kuasanya yang maha besar. Allah yang telah menciptakan alam semesta dari ketiadaan tentu dapat mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya. 3. Apakah sejak gereja awal sudah ada ketentuan penerimaan Ekaristi? Jawabannya adalah iya. Ketentuan secara umum bagi penerimaan Ekaristi pada gereja sejak awal adalah yang pertama, orang yang menerimanya telah dibaptis. Yang kedua, ia berada dalam kesatuan dengan para rasul dan percaya akan ajaran mereka. Yang ketiga, ia tidak dalam keadaan berdosa berat. Yang keempat, yang dapat mempersembahkan Ekaristi adalah uskup atau imam yang diberi kuasa olehnya. Ini nampak dari tulisan Santo Justinus Martir di abad kedua. Dan makanan ini disebut Ekaristi, yang tentangnya tak seorang pun diperkenankan menyambutnya selain seseorang yang percaya bahwa hal-hal yang kami ajarkan adalah benar dan yang telah dibasuh dengan pembaptisan dan yang hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan Kristus. Penilik jemaat, yaitu uskup, adalah yang melaksanakan perayaan Ekaristi, sedangkan diakon memberikan kepada semua yang hadir dan kepada mereka yang tidak hadir. Demikian pula Santo Ignatius dari Antioquia di akhir abad ke-1 atau awal abad kedua mengajarkan bahwa Ekaristi yang sah hanya dapat dilakukan oleh uskup atau imam yang diberi kuasa olehnya. Kamu harus menganggap Ekaristi sebagai yang sah jika dirayakan oleh uskup atau oleh seseorang yang diberinya kuasa. Di mana uskup berada, biarlah kongregasi umat berada. Seperti di mana Yesus Kristus berada, di sanalah ada gereja Katolik. Tanpa supervisi dari uskup, tidak ada baptisan ataupun perayaan Ekaristi diperbolehkan. Bagaimana kehadiran Yesus dalam perayaan Ekaristi dinyatakan dan apakah implikasinya? Kehadiran Yesus dalam perayaan Ekaristi dinyatakan melalui yang pertama dalam diri imam yang mempersembahkannya.
Yang kedua, secara khusus dalam rupa roti dan anggur. Keseluruhan Kristus, tubuh, darah, jiwa, dan kealahan ada dalam rupa roti dan anggur dalam Ekaristi Kudus. Keseluruhan Kristus itu pun ada dalam rupa roti dan atau anggur. Sebab tubuh Kristus yang hadir adalah tubuh yang hidup, dan di dalam tubuh yang hidup ada darahnya. Maka darah Kristus ada di dalam tubuhnya berada. Dan di mana ada tubuh dan darahnya, di situ pula ada jiwanya serta kealahannya. Sebab kealahan Yesus tidak terpisahkan dari kemanusiaannya. Keseluruhan Kristus juga ada dalam setiap partikel hosti dan setiap tetes anggur yang telah dikonsekrasikan. Ketika hosti dipecah, tidak berarti tubuhnya tercerai-berai, namun ia hadir secara keseluruhan dalam setiap pecahannya. Ini seperti halnya jika kita memecahkan kaca, wajah kita tetap dipantulkan seluruhnya pada pecahan kaca. Tubuh dan darah Kristus hadir dalam rupa roti dan anggur yang telah dikonsekrasikan sepanjang rupa roti dan anggur masih ada. Yang ketiga, dalam sabdanya yang dibacakan atau didaraskan dalam liturgi sabda. Termasuk di sini bacaan pertama, Mazmur, bacaan kedua, dan bacaan Injil, serta homili. Yang keempat, dalam jemaat. Sebab dikatakan bahwa dalam 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, ia hadir di tengah mereka. Iman akan kehadiran Kristus dalam perayaan Ekaristi ini membawa implikasi, yaitu yang pertama, dengan bertindak sebagai Kristus dalam perayaan Ekaristi, para imam perlu mempersiapkan diri sebelum mempersembahkan Ekaristi, termasuk dalam mempersiapkan homili, agar ajaran yang disampaikan sungguh-sungguh sesuai dengan sabda Tuhan yang pada hari itu dibacakan. Perlu disadari bahwa Kristuslah yang melalui pelayanan imamnya mengajar, mengorbankan diri, dan menguduskan umatnya. Yang kedua, dengan mengimani bahwa Kristus sungguh hadir dalam rupa roti dan anggur setelah konsekrasi, maka untuk menyambut Ekaristi diperlukan hati yang bersih dan sikap batin yang sesuai. Karena itu, orang yang dalam keadaan berdosa berat perlu untuk bertobat, mengaku dosa dalam sakramen tobat sebelum dapat menerima Kristus dalam sakramen Ekaristi. Juga hanya umat yang telah dibaptis bergabung sepenuhnya dalam Gereja Katolik yang dapat menerima Ekaristi. Selanjutnya diperlukan persiapan sebelum menyambut Ekaristi, baik persiapan rohani maupun jasmani. Gereja Katolik menghormati roti atau hosti dan anggur yang sudah dikonsekrasikan menjadi tubuh dan darah Kristus. Karena setelah konsekrasi dan selama rupa roti dan anggur tetap ada, Yesus tetap hadir. Maka gereja melakukan adorasi, penyembahan sakramen Maha Kudus, dan menganjurkan umatnya untuk berbuat demikian. Karena itu, kita menunjukkan hormat dan kasih kita kepada Yesus dengan menghadiri misa kudus setiap hari, mengunjungi sakramen Maha Kudus, dan melakukan adorasi. Penghormatan gereja itu juga nampak dari bagaimana penanganan tubuh dan darah Kristus tersebut, yaitu misalnya bagaimana tubuh dan darah Kristus dibagikan dan diterima,
serta bagaimana penanganan dan pembersihan perkakas yang dipakai untuk menyimpan tubuh dan darah tersebut. Tabernakel, tempat menyimpan sakramen Maha Kudus, menjadi bagian yang paling istimewa di dalam gedung gereja. Sudah selayaknya tabernakel ditempatkan di bagian yang paling utama dan dirancang secara khusus untuk menunjukkan keistimewaannya. Ketika kita melewati sebuah gedung gereja Katolik, kita memberi hormat, entah dengan menundukkan kepala ataupun membuat tanda salib. Sebab kita menyadari Tuhan Yesus hadir di tabernakel yang ada di dalamnya. Karena yang diterima dalam Ekaristi adalah Kristus sendiri, maka Ekaristi menjadi sumber dan puncak kehidupan kita sebagai seorang Kristiani. Tidak ada doa atau ibadat yang setara dengan perayaan Ekaristi. Yang ketiga, dengan menyadari bahwa Kristus sungguh hadir juga pada sabdanya dibacakan, maka sedapat mungkin umat tidak terlambat dalam perayaan Ekaristi. Demikian pula, karena Kristus hadir dalam pembacaan kitab suci, maka bacaan-bacaan tersebut, termasuk Mazmur, tidak dapat digantikan oleh teks lain yang bukan dari kitab suci. Karena Kristus hadir pula dalam diri sesama umat yang hadir di dalam Ekaristi, perlu diusahakan suasana peribadatan yang mendukung bagi semua. Ini diwujudkan misalnya dengan berpakaian sopan di gereja, tidak menggunakan alat komunikasi, tidak mengobrol, dan aktif berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi. Kita perlu juga memperhatikan dan menyapa sesama umat, sebab kita adalah satu saudara di dalam Yesus Kristus yang hadir di tengah kita pada saat kita berdoa dan bersekutu dalamnya. Demikianlah materi sakramen Ekaristi pada pertemuan pertama ini. Sekarang ada tugas. Yang pertama, carilah di YouTube film pendek berjudul The Veil Removed. Simaklah film pendek tersebut. Menurut kalian, apa pesan yang hendak disampaikan melalui film pendek tersebut berkaitan tentang sakramen Ekaristi? Yang kedua, jelaskan bagaimana kehadiran Yesus Kristus dalam perayaan Ekaristi dinyatakan dan apa implikasinya atau pengaruhnya bagi kita. Saudara-saudari, anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mengakhiri pertemuan online ini dengan mendoakan doa Salam Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.